Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah Nana, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar PLBJ. Materi yang akan kita bahas adalah pemeliharaan penghijauan kota dengan sistem tabula pot. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kamu dapat menjelaskan manfaat pemeliharaan penghijauan kota dengan tabula pot. Yang kedua, kamu dapat melaksanakan penghijauan kota dengan sistem tabula pot. Yang ketiga, kamu dapat menjelaskan paru-paru kota dampak dari penghijauan sistem tabula pot. Dan yang terakhir, kamu bisa menceritakan pengalaman melaksanakan penghijauan dengan sistem tabula pot. Pada umumnya, kerusakan alam disebabkan oleh tindakan atau aktivitas manusia. Begitu juga halnya yang terjadi di Jakarta. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Jakarta semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kerusakan lingkungan di wilayah DKI Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara yang pertama, pembangunan fisik kota yang terus-menerus dilakukan. Pembangunan gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, dan perluasan jalan akan berakibat berkurangnya lahan kosong dan lahan hijau. Lahan kosong yang semestinya untuk resapan air hujan dan untuk penghijauan berganti dengan bangunan gedung bertingkat. Alhasil, keadaan ini menyebabkan udara di Jakarta semakin panas. Faktor penyebab lainnya adalah peristiwa alam. Manusia tidak dapat menghindar dari peristiwa alam. Namun, manusia hanya bisa berusaha untuk mencegah dan mengurangi dampak dari peristiwa alam tersebut. Peristiwa alam yang sering terjadi di Jakarta adalah banjir. Kita tidak bisa menghindari banjir yang terjadi di ibu kota negara ini. Banjir ini dapat terjadi sewaktu-waktu. Kita sebagai masyarakat hanya dapat melakukan tindakan antisipasi agar dampak buruk dari banjir tersebut tidak terlalu besar. Faktor berikutnya adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Hingga saat ini, masalah sampah di wilayah Jakarta masih belum teratasi dengan baik. Kesadaran warga ibu kota merupakan faktor utama terciptanya lingkungan yang bersih dan tertib. Nah, Nana hebat, jika warga ibu kota Jakarta masih membuang sampah sembarangan, maka upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas sampah tidak akan dapat terwujud. Nah, anak-anak, kita sebagai warga DKI Jakarta harus menjaga lingkungan Jakarta agar tetap bersih dan asri. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan DKI Jakarta adalah dengan melakukan penghijauan dengan cara tabula pot. Apa yang dimaksud dengan tabula pot? Tabula pot adalah cara penanaman dengan menggunakan pot. Tabula pot merupakan singkatan dari tanaman buah dalam pot. Tabula pot banyak manfaatnya bagi kita. Di antaranya yaitu yang pertama, solusi untuk keterbatasan lahan tanaman. Kita tinggal di DKI Jakarta, di mana kita tidak memiliki lahan yang luas sama halnya seperti orang-orang yang tinggal di desa. Nah, agar kita bisa menanam tanaman, maka kita bisa memanfaatkan
dimanfaatkan dengan cara sistem tabulam pot. Yang kedua, bermanfaat untuk menghias sekitar jalan raya agar terlihat lebih asri. Yang ketiga, menghias lahan sempit dari pemukiman sehingga lingkungan terlihat hijau dan asri. Yang keempat, mengurangi polusi udara akibat asap kendaraan bermotor. Yang kelima, menyediakan udara bersih. Tanaman buah dalam pot juga mampu menghasilkan oksigen sehingga ketersediaan udara bersih di Jakarta semakin meningkat. Yang keenam, memudahkan perawatan tanaman. Yang ketujuh, menurunkan suhu dan temperatur udara. Yang kesepuluh, yaitu peluang sumber penghasilan. Tanaman buah di dalam pot yang kita budidayakan akan menghasilkan buah. Buah tersebut bisa kita jual sehingga dapat meningkatkan penghasilan kita. Hampir seluruh buah-buahan dapat kita tanam dengan menggunakan cara tabulam pot. Namun, tidak semua tanaman tersebut menghasilkan buah, walaupun tanaman tersebut hidup subur di dalam pot. Berikut adalah tanaman-tanaman yang dapat tumbuh dalam pot. Di antaranya yaitu pohon jambu, pohon kelengkeng, pohon rambutan, pohon kedondong, pohon jeruk, pohon delima, pohon anggur, pohon sao, pohon mangga, dan pohon salak. Di antara jenis tanaman ini ada tanaman yang bisa menghasilkan buah yang banyak dan cepat, yaitu ada jambu, sao, mangga, dan jeruk. Selain itu, ada juga tanaman yang susah atau sulit untuk berbuah walaupun dia tumbuh subur di dalam pot tersebut. Di antaranya ada salak dan rambutan. Kelebihan metode tabulam pot. Yang pertama, sebagai tanaman hias. Yang kedua, mudah dipindah-pindahkan. Dan yang ketiga, mudah mengatur masa panen dan berbuah. Menanam dengan cara tabulam pot. Bagaimana caranya? Sebelum menanam tanaman buah dalam pot, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, menyiapkan bibit tanaman yang unggul. Bibit tanaman unggul adalah bibit tanaman yang memiliki kondisi yang baik serta terbebas dari hama dan penyakit. Yang kedua, menyiapkan media tanam yang sesuai. Media tanam merupakan tempat tumbuh akar. Media tanam yang baik terdiri atas campuran tanah, kompos, dan arang sekam padi dengan perbandingan 1:1 dan banding 1. Yang ketiga yaitu menyiapkan ukuran pot yang sesuai. Pot yang kita gunakan harus menyesuaikan dengan ukuran tanaman yang akan kita tanam. Nah, bagaimana cara menanam tanaman buah di dalam pot? Yang pertama, campurkan bahan media tanam dengan perbandingan 1:1 banding 1, yaitu tanah, pupuk organik, dan sekam. Yang kedua, siapkan pot. Letakkan pecahan genting di dasar pot. Setelah itu, masukkan sabut kelapa. Selanjutnya, masukkan media tanam hingga setinggi setengah pot. Yang ketiga, ambil bibit pohon. Buka polybag bibit pohon secara perlahan. Setelah itu, letakkan bibit pohon di tengah-tengah pot. Berikutnya, masukkan kembali sisa media tanam di dalam pot.
Isi ruang-ruang di sekitar bibit pohon dengan media tanam hingga ke pangkal batang. Padatkan media tanam di sekitar pangkal batang. Selanjutnya, siram media tanam dengan air untuk mempertahankan kelembapan. Setelah itu, simpan tabulam pot di tempat yang mendapat sinar matahari. Nah, setelah kita melakukan penanaman, jangan lupa untuk melakukan perawatan agar hasil buah di dalam pot tersebut dapat kita panen sesuai dengan keinginan kita. Perawatan yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, penyiraman. Lakukan penyiraman terhadap tanaman sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Yang kedua, pemupukan. Pemupukan yang pertama kita lakukan 1 bulan setelah penanaman. Selanjutnya, lakukan pemupukan antara 3 sampai 4 bulan sekali. Pemberian pupuk pada tabulam pot untuk memberikan nutrisi pada tanaman. Sebaiknya pupuk yang digunakan adalah pupuk organik seperti pupuk kompos atau pupuk kandang. Yang ketiga yaitu pemangkasan. Pemangkasan dilakukan untuk mengurangi penguapan dan untuk menghindari dari penyakit tanaman. Potonglah daun yang telah layu dan batang yang terlihat berpenyakit. Dan yang terakhir adalah repotting. Repotting berarti memindahkan tanaman dari pot lama ke pot baru yang lebih besar. Nah, anak-anak hebat, saatnya kamu mengerjakan tugas. Boim mempunyai bibit pohon anggur, D5 pohon jeruk, jambu, kedondong, kelengkeng, mangga, salak, sawo, dan rambutan. Boim ingin menanam pohon di pekarangannya dengan cara tabulam pot. Menurut kamu, pohon buah manakah yang harus ditanam Boim agar menghasilkan buah yang banyak? Jelaskan alasannya. Nah, anak-anak hebat, silakan kamu kerjakan tugas pada buku latihan kamu di rumah. Apabila sudah selesai, kirim tugas kepada bapak dan ibu gurumu di rumah. Nah, anak-anak hebat, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.